Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustazah Eko dalam pembelajaran tematik ya kakak-kakak semua. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Baik kakak-kakak soli-solihah, jangan lupa sebelum belajar kakak berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan buku, pulpena, dan tematik yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, muatan IPA. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu 1. Cara tumbuhan dan hewan menyesuaikan dan melindungi diri. Yang kedua, cara dan manfaat hewan beradaptasi. Yang ketiga, pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Nah, kakak-kakak, materi hari ini yang kita pelajari tentang hewan dan tumbuhan itu terdapat di dalam ayat suci Al-Quran, yaitu surat As-Sajdah ayat 27, yang artinya, dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu. Tanam-tanamlah sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka, mengapa mereka tidak memperhatikannya? Oke, kita masuk materi, yaitu cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Setiap tumbuhan itu melakukan adaptasi lingkungan. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Cara menyesuaikan diri, setiap tumbuhan itu dapat berbeda-beda. Nah, berikut adalah contoh adaptasi morfologi atau bentuk tubuh tumbuhan itu di berbagai jenis lingkungan. Seperti tanaman kaktus, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau disebut xerofit, seperti di ekosistem gurun atau savana. Daun yang kecil seperti duri itu membuat laju penguapan semakin kecil. Seluruh permukaan tubuhnya tertutup oleh lapisan lilin untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. Akar berukuran yang sangat panjang dan menyebar agar kebutuhan airnya tercukupi. Tanaman bakau, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit, seperti di ekosistem pesisir. Daun memiliki kelenjar sekresi garam yang membantu mengeluarkan garam berlebih dari tumbuhan. Akar mengikat kuat ke substrat atau media tumbuhnya seperti pasir. Tanaman teratai, adaptasi tumbuhan di lingkungan berair atau disebut hidrofit, seperti di sungai, danau, dan waduk. Daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Tangkai daun berongga untuk membatasi daya serap akar dan membantu tanaman mengapung di permukaan air. Tanaman lumut, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau basah, higrofit, seperti di ekosistem hutan hujan tropis. Seluruh jumlah daunnya itu menjadi lebih banyak, tipis, dan lebar untuk meningkatkan laju penguapan air. Berikut contoh adaptasi fisiologi atau fungsi kerja tubuh tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Tanaman kantong semar, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen yang membuat tanaman ini berkembang menjadi tanaman insektivora. Daun kantong semar itu bermodifikasi menjadi kantong. Di dalam kantong itu berisi nektar dan enzim pencerna untuk mencerna serangga yang terperangkap di dalam kantong. Nitrogen akan diperoleh dari hasil pencernaan tersebut. Tanaman Rafflesia, tumbuhan khas hutan hujan tropis yang bersifat parasit bagi tumbuhan inang dan memiliki bentuk bunga yang khas. Bunga
Bunga dari tumbuhan ini mengeluarkan nektar dan aroma busuk untuk menarik perhatian serangga. Berikut adalah contoh adaptasi tingkah laku tumbuhan di berbagai jenis lingkungan, yaitu tanaman putri malu. Daun akan menguncup jika disentuh, sehingga tampak seperti layu. Tujuannya itu untuk mengelabui pemangsa, yaitu hewan herbivor. Tanaman bunga pukul 4. Bunga pada tanaman ini akan mekar saat sore karena terjadi penurunan suhu lingkungan saat matahari itu mulai tenggelam. Cara tumbuhan melindungi diri. Tumbuhan dapat melindungi diri dari bahaya yang mengancamnya. Cara tumbuhan melindungi diri dari bahaya itu berbeda-beda. Duri pada tanaman mawar, rambut halus pada tanaman jagung, yang tajam pada tanaman nanas, getah pada tanaman karet, racun pada tanaman kecubung. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Selain tumbuhan, hewan juga menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Cara menyesuaikan diri setiap hewan juga berbeda-beda. Tujuan hewan menyesuaikan diri adalah: 1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalkan air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrem, misalkan lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Yang ketiga yaitu melindungi diri dari pemangsa. Nah, apa saja bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan? Ayo kita simak baik-baik contoh berikut ini. Penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Buaya. Buaya ini memiliki gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan dalam makan. Yang kedua yaitu penyesuaian bentuk paru terhadap jenis makanan. Bebek memiliki paru pemakan cacing, berbentuk lebar, memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan. Penyesuaian bentuk kaki. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya untuk mencengkera mangsa dan menyobek mangsa tersebut. Penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga mudah untuk mendapatkan nektar yang terdapat di dalam bunga. Nah, sekarang cara hewan beradaptasi terhadap lingkungan. Kondisi lingkungan itu mempengaruhi cara hewan beradaptasi. Hewan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Cara hewan beradaptasi seperti ini. Unta itu adalah salah satu hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Punuknya unta itu untuk menyimpan cadangan lemak yang dapat dipecah. Beruang kutub hidup di kutub. Beruang kutub ini melakukan beberapa penyesuaian. Rambutnya putih, ya, agar mudah terlihat oleh pemburu. Lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu yang dingin. Nah, cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa yaitu bunglon, atau disebut mimikri, mengubah warna sesuai lingkungannya. Ikan buntal memiliki kemampuan untuk menggelembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Selain itu, ikan juga memiliki duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi dirinya. Nah, sekarang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia. Kemampuan makhluk hidup beradaptasi itu dengan lingkungan ditandai dengan struktur khusus makhluk hidup tersebut. Struktur khusus tersebut itu bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Nah, apa saja ya manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan? Ayo kita simak sama-sama ya contoh yang Ustazah sebutkan.
Lidah buaya itu memiliki habitat di darat, mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya itu menyerap polusi udara. Daging lidah buaya dimanfaatkan untuk perawatan rambut dan untuk obat luka bakar. Bakau, tumbuhan bakau ini hidup di pantai ya, yang biasanya kita lihat. Tumbuhan bakau itu memiliki akar tunjang yang berfungsi untuk apa? Menahan tumbuhan dari terjangan ombak atau mengurangi abrasi ya. Karet, tumbuhan karet ini menghasilkan getah kakak pada batang untuk melindungi dirinya dari hewan herbivore. Getah ini dapat dimanfaatkan manusia untuk membuat ban atau sepatu boot. Cacing tanah itu menghasilkan kotoran yang menyuburkan tanah. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah itu berpori, sehingga tanah mampu menyerap air dan nutrisi dengan lebih baik. Domba itu memiliki rambut tebal ya, yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu lingkungan rendah. Rambut domba ini dimanfaatkan manusia untuk membuat serat wool ya. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan itu mengalami penurunan populasi. Jika tumbuhan dan hewan tidak dilestarikan, maka tumbuhan dan hewan tersebut akan langka dan punah. Tumbuhan dan hewan yang dilindungi biasanya adalah tumbuhan dan hewan langka. Nah, apa saja tumbuhan dan hewan langka di Indonesia dan bagaimana cara melindunginya supaya hewan dan tumbuhan itu tidak punah? Rafflesia adalah tumbuhan parasit yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan terbesar ya, bunga terbesar di dunia. Rafflesia itu mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Nah, Rafflesia ini dapat dilindungi dengan cara melestarikan dan tidak merusak tempat hidupnya, misalkan dijadikan taman nasional atau taman konservasi. Cendana ini minyak dari kayu cendana banyak dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan parfum. Tumbuhan cendana ini termasuk tumbuhan langka karena sulit untuk dibudidayakan. Peran kita masyarakat untuk melestarikan cendana, misalkan dengan mengurangi penggunaan minyak cendana. Kemudian pemerintah bagaimana? Yaitu menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan cendana. Orang hutan ini hewan endemik yang hidup di hutan tropis Indonesia, misalkan di Sumatera dan Kalimantan. Orang hutan ini langka karena pemburuan dan kerusakan habitat, misalkan karena perkebunan dan pembukaan jalan. Nah, upaya pelestarian orang hutan ini yaitu dengan cara melindungi orang hutan di penangkaran, menjadikan habitatnya sebagai kawasan konservasi, dan mengembalikan fungsi hutan. Gajah Sumatera adalah hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera itu termasuk hewan langka akibat pemburuan dan perubahan fungsi menjadi pemukiman dan perkebunan. Upaya pelestarian gajah oleh pemerintah yaitu menetapkan beberapa wilayah pusat konservasi gajah Sumatera, misalkan Taman Nasional Waikambas di Lampung. Nah, sekarang ayo sebutkan tumbuhan dan hewan langka di Indonesia yang kamu ketahui. Nah, kakak pasti
pasti bisa menyebutkan semuanya ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa hewan dan tumbuhan itu dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Hewan dan tumbuhan juga bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus melestarikan tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Baik kakak-kakak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.